Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Salim Katahutu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau akan memaparkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya materi ini akan kita dapatkan pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, adapun ciri-ciri makhluk hidup, sebelum kita masuk pada materi intinya, kita harus tahu dulu apa sih itu makhluk hidup. Nah, di sini di slide pertama, makhluk hidup itu merupakan makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Nah, menurut pendapat dari para ahli atau menurut pendapat dari Kimball, makhluk hidup itu merupakan sesuatu yang mempunyai ciri-ciri paling utama, yaitu berevolusi, yang artinya makhluk hidup itu pada umumnya semestinya mendapat perubahan dalam bentuk hidup. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri umum makhluk hidup. Nah, di sini itu ada ciri-ciri umum makhluk hidup, seperti yang pertama bernafas, terus makhluk hidup itu bergerak, ada yang memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat-zat sisa. Nah, yang berikutnya adalah ciri khusus makhluk hidup. Nah, ciri khusus makhluk hidup itu dipetakan menjadi dua, ciri khusus pada hewan dan ciri khusus pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada ciri khusus pada hewan. Nah, ada yang tahu ini hewan apa? Ya, betul sekali. Ini adalah hewan babi. Nah, dari gambar yang kita lihat, apa yang bisa adik-adik gambarkan? Apa yang adik-adik bisa pahami dari gambar ini? Ya, betul sekali. Babi itu dia mempunyai hidung yang besar, mempunyai dua bola mata, mempunyai telinga, mempunyai bulu, dan babi ini mempunyai lemak yang lebih banyak seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada ciri khusus pada tumbuhan. Di sini ada tumbuhan, ada yang bisa tebak ini tumbuhan apa? Yes, good. Ini ada tumbuhan yang umbi-umbian atau tumbuhan yang spesifik atau umbi-umbian seperti itu. Nah, dari gambar di sini kita bisa tahu bahwa tumbuhan itu paling utama dia mempunyai daunnya, dia mempunyai ada buahnya seperti itu, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu dia banyak jenisnya, jadi kita bisa lihat cara mengetahui ciri-ciri khusus pada makhluk hidup itu dengan melihat langsung. Jadi kita bisa tahu, oh misalnya pohon. Jadi ciri khusus pada tumbuhan seperti pohon itu seperti punya batangnya, punya akarnya, punya daunnya, punya buahnya, punya rantingnya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Nah, apa sih adaptasi itu? Adaptasi itu adalah sesuatu yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Tiap jenis makhluk hidup memiliki cara-cara adaptasi yang berbeda-beda terhadap lingkungannya, seperti itu. Nah, di sini ada dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ya. Jadi yang untuk materi adaptasi ini, dia adaptasi itu ada yang adaptasi untuk hewan dan juga ada pada tumbuhan seperti itu. Nah, berikutnya cara tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, tumbuhan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, itu mempunyai cara untuk melindungi dirinya. Selain itu, tumbuhan juga mempunyai ciri khusus sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah, contoh tumbuhannya yang pertama ada ini di gambar ini ada tumbuhan bulu, atau kalau orang Gorontalo itu bilangnya bambu. Seperti itu. Terus ada tumbuhan teratai. Teratai itu banyak sekali kita temukan di
di danau-danau seperti itu. Terus ada yang tumbuhan eceng gondok seperti itu. Ya, yang berikutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Itu ada pertumbuhan pada tumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua ada pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama itu ada perkembangbiakan vegetatif pada hewan dan perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, untuk materinya akan Pak Guru kirim melalui WhatsApp group. Dan itulah presentasi kita pada hari ini. Semoga bisa adik-adik terima dengan baik. Dan untuk materi yang secara detail akan Pak Guru kirim melalui WhatsApp group. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menit